Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak-Bapak SD Negeri Sibalungun 2, yang saya hormati pula rekan-rekan guru SD Negeri Sibalungun 2. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas izinnya dan rekan-rekan guru atas hadirnya di tempat ini. Saya juga mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu hadir di tempat ini menambah pengalaman baru, menambah wawasan baru, dan terus terang kita di sini belajar bersama. Nah, Bapak rekan guru kepala sekolah dan rekan guru yang saya hormati, acara pada siang hari ini yaitu salah satu dari tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Jadi ini salah satu dari rangkaian modul 1. Ini baru modul 1 dan ini penutupannya di budaya positif. Kita nanti akan belajar bersama apa sih budaya positif itu, dari mulai peraturan, kemudian kelakuan positif, disiplin positif, hingga nanti menjadi sebuah budaya positif. Kita santai saja, 1 jam ke depan kita santai saja. Kita akan mulai dengan budaya positif. Nah, saya nggak punya foto yang lain ya, jadi fotonya ini saja. Kemarin foto saya ini terakhir Pak. Tapi bukan saya. Jadi mungkin Bapak Ibu bosan dengan foto yang ini ya. Tapi saya punyanya ini. Tatapannya itu loh Pak. Nah, tadi saya sudah ucapkan selamat datang. Mari kita belajar bersama, kita berkolaborasi, kita saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan acara siang hari ini dapat memberikan gambaran pada rekan guru yang akan mendaftar di angkatan 10 sebagai calon guru penggerak dan yang nanti mungkin akan menjadi calon guru penggerak angkatan 9. Nah, tadi di awal kita sudah menyaksikan tentang judul apa itu budaya positif. Mungkin kalau kata positif sudah tidak asing lagi. Positif pasti segala sesuatu yang baik ya. Tapi kalau budaya itu mungkin banyak persepsi di antara Bapak Ibu. Mungkin ada yang memiliki pandangan apa itu budaya. Mungkin Pak Eko punya pandangan apa itu budaya? Kebiasaan. Kira-kira budaya itu terbentuk secara tiba-tiba atau melalui sebuah pembiasaan? Pembiasaan. Nah, itu adalah budaya positif. Budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif. Intinya budaya positif di kurikulum Merdeka ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menuju ke salah satu pembiasaan, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi ujung-ujungnya murid itu berprofil pelajar Pancasila sesuai dengan visi kita yang baru ya. Itu terwujudnya peserta didik yang unggul dalam mutu dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah pengertian budaya positif. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah materi di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Itu ada aslinya hanya 6, tapi yang perubahan paradigma pembelajaran itu ada di pendahuluan. Sisanya ada 6. Ini materinya, dan di materi 1.4 ini adalah materi yang paling berat karena materinya sangat banyak. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Jadi cara kita untuk memandang pembelajaran itu ada agak sedikit berubah di kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi,
hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti di sini kalau kita bisa ada anak di kelas bisa menjawab, kemudian kita saking senangnya anak itu bisa menjawab, kita memberikan hadiah misalnya ke anak itu. Nah, kalau di materi teori motivasi hukuman itu adalah hukuman. Jadi di kurikulum Merdeka itu pemberian hadiah itu adalah hukuman. Kenapa? Karena dengan memberikan hadiah itu bisa menimbulkan rasa iri teman-teman yang lain. Itu di kurikulum Merdeka. Jadi nanti ada bahasa merusak hubungan pertemanan. Yang selama ini kan kita biasanya memberikan semangat, tepuk tangan bagi yang bisa, atau bahkan mungkin dalam bentuk barang. Nah ini mungkin bisa pasti akan memunculkan perdebatan di kalangan guru-guru. Tapi memang di materi ini bahwa salah satu hukuman juga adalah memberi penghargaan. Itu katanya salah satu hukuman karena dapat membuat iri teman yang lain dan bisa membuat salah satu siswa mungkin yang sangat rendah prestasinya mungkin itu akan merasa minder. Ini di materi yang ini. Kemudian yang selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nanti sebagai seorang guru di sini ada 5 posisi kontrol. Nah sebagai guru ideal nanti ada yang kelimanya itu sebagai guru ideal. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang berkualitas. Selanjutnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nanti perkara restitusi akan lebih dalam nih segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Kita langsung saja ke materi yang selanjutnya. Nah, ini adalah pembelajaran yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma yang baru. Jadi, pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan beberapa prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti di awal pembelajaran, biasanya di awal tahun ini kita itu di kurikulum Merdeka itu kita harus melakukan analisis. Ada yang namanya analisis diagnostik. Jadi kita cek dulu murid di kelas kita itu pembelajarannya itu pasti berbeda. Ada yang visual, ada yang audio visual. Jadi di awal pembelajaran ini di kegiatan MPLS itu kita sebenarnya melakukan diagnosa kepada murid-murid kita agar nanti kedepannya pembelajaran apa yang kira-kira bisa tepat guna untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya di kurikulum Merdeka itu poinnya adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini yang kita masih raba-raba lah tentang kurikulum Merdeka, termasuk dalam menentukan P5, dalam menentukan pencetakan raport itu kemarin juga agak bingung. Ini yang masuk bertakwa yang mana, subelemennya yang mana. Jadi yang mungkin sudah agak paham, Bu Irma dan Pak Eko yang sudah mengikuti tentang kurikulum Merdeka. Nah, lanjut disiplin. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Rajin, Pak. Rajin. Teratur. Tepat waktu. Apa Bu Irma? Taat. Intinya kalau kita berbicara disiplin itu pasti ada aturan. Biasanya disiplin itu pasti ada aturan. Nah ini, menurut Stephen Covey, disiplin positif. Jadi pendekatan teori kontrol. Pendekatan teori kontrol. Yang pertama, kata Anda kita ubah jadi kata kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Jadi di awal pembelajaran itu kita praktek. Coba Anda genggam sebuah barang di tangan Anda, kemudian minta teman Anda untuk melepaskan genggaman tangan Anda untuk melihat barang yang ada di genggaman tangan. Silakan, mau dengan dibayar, mau dengan kekerasan. Tapi sebagai yang memegang itu harus menjaga pegangan itu. Jadi di awal waktu itu kita suruh praktek seperti ini. Jadi ada A dan ada si B. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, model berpikir menang-menang. Yang keempat,
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang kelima, realitas kebutuhan orang itu berbeda. Jadi ini dasar dari disiplin positif. Jadi mungkin yang lebih enak itu poin yang pertama, bahwa setiap manusia itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya dirinya sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Nah, kemudian apa itu disiplin? Menurut Ki Hajar Dewantoro itu untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin diri, motivasi internal. Kemudian menurut Diana Gosen, disiplin berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya kepada sebuah tujuan. Karena kita kan punya ya, disiplin diri itu pasti punya. Untuk mencapai sesuatu kita harus melakukan ini. Jadi setiap orang pasti berbeda. Kemudian belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang kita hadiri. Saya yakin setiap manusia memiliki disiplin. Jadi intinya bahwa disiplin diri itu adalah sesuatu yang keluar dari dalam diri, atau di situ disebutnya motivasi internal. Nah ini ya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sejauh ini yang kita pahami, disiplin itu mesti tidak jauh dari kata kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau ada kata disiplin, seakan-akan kita tidak nyaman. Bahkan disiplin itu bahkan ada yang mengartikan aturan. Jadi ini adalah disiplin positif. Lalu kenapa ditambah positif di kurikulum Merdeka ya? Karena nanti disiplin positif itu muncul dari dalam diri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki kebajikan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi poinnya adalah di motivasi intrinsik. Lanjut. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini adalah disiplin positif. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya. Jadi ini adalah disiplin positif. Jadi anak mau melakukan sesuatu itu tanpa adanya sogokan, ancaman ataupun hukuman. Ya. Tapi kita sebagai guru biasanya gerak biar anak rajin, biasanya kita ancaman memberikan ya ketiga-tiganya ini ya. Sogokan, misalnya sogokan kan tidak ada uang ya. Misalnya, wow bagus, nanti kalau kamu melakukan ini Pak Guru akan sangat senang. Nah itu ya. Atau ancaman, awas kalau kamu tidak melakukan ini. Atau bahkan hukuman. Misalnya upacara nggak pakai seragam, benar kan? Tapi ini memang kita sebagai guru kadang sepertinya sulit sekali, tapi ini adalah sesuatu yang ideal. Kembali lagi kita sedang belajar murid yang ideal, guru yang ideal. Jadi disiplin positif itu tumbuh tanpa adanya sogokan, ancaman ataupun hukuman. Jadi memang sangat sulit sekali menurut saya pribadi. Mungkin setelah ini saya akan bertobat. Coba sebagai seorang guru yang sering memberikan ancaman, ya, bahkan tuh guru kelas 6 itu galak banget ya, biasanya kayak gitu. Ada lo jadi ancam lagi penekan juga. Iya. Benar-benar malu. Ada lo yang diancam kayak masih kayak gitu, kamu jadi ancam. Ya betul. Kadang anak yang sudah diancam saja, kadang masih seperti itu. Apalagi tidak.
adalah nilai-nilai kebajikan universal. Dari tadi kan kita berbicara tentang kebajikan. Menurut Bapak Ibu kebajikan itu apa? Kebaikan. Intinya kan kebajikan itu hal yang positif atau yang negatif? Positif. Ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu artinya apa? Global, menyeluruh. Jadi bisa diterapkan dimanapun. Kebajikan universal ya. Kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Insan boleh, individu boleh. Setiap orang juga boleh. Jadi intinya sifat-sifat positif. Jadi mungkin kita sebagai orang tua kepada anak juga menginginkan anaknya berperilaku positif kan, sesuai dengan kebajikan universal tanpa menyalahi sebuah aturan-aturan yang diterapkan di masyarakat ataupun di masyarakat di pemerintahan ya. Nah, tujuan mulia ya. Kemudian yang kedua, setiap perilaku memiliki tujuan. Apa yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Ya. Bu Irma belajar, tujuannya apa? Biar lulus tes. Jadi semua yang kita lakukan pasti memiliki yang namanya tujuan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya. Intrinsiknya apa intrinsik? Dari dalam ya, di jero. Intrinsiknya akan terbangun. Mengaitkan nilai-nilai kebajikan. Sebelum ke sini saya lihat ke sini dulu aja ya. Nah ini saya tampilkan The Virtus Project. Proyek-proyek nilai kebajikan. Mungkin masih banyak ya. Ini beberapa. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Ini banyak sekali ya. Ini adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika sebenarnya dari dulu pun sebagai seorang guru atau kurikulum yang ada pasti sudah ada yang namanya nilai-nilai kebajikan, bergotong royong. Nah, kita di lingkungan biasa bergotong royong ya, di lingkungan sekolah terutama. Nah, peduli, ya. Kemudian rajin, terus terangan, mungkin lebih kepada terus terang atau jujur ya. Ada jujur nggak di sini? Nggak ada. Kebersihan, komitmen, belas kasih. Nah, nilai-nilai kebajikan ini saya yakin sudah kita terapkan kepada murid-murid kita jauh-jauh hari ya. Dari dulu kita sebagai guru ya. Ada kejujuran, mungkin agak mirip dengan kejujuran. Itu padanan kata. Nah, kita balik lagi. Ya. Coba Pak Eko, tolong dibaca yang ini. Yang ketiga. Mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Gaya Bosen yang tadi ya. Bosen. Jadi nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah ditampilkan diyakini oleh setiap murid kita, sehingga murid-murid kita muncul motivasi intrinsiknya dan terbangun sehingga menggerakkan motivasi itu untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Apa tujuan mulianya? profil belajar Pancasila. Tujuan mulianya adalah menjadi murid yang berkarakter profil belajar Pancasila. Ayo coba tepuk apa? Coba baju sendiri ya. Bayarnya apa? Ya. Kita coba tepuk. Diajarin dulu lah. Nyanyi. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Kawan mulia Berkebinekaan global, gotong royong mandiri sadari hati dan berhati Sambil berdiri.
lupa, terutama bagi guru-guru yang belum menerapkan kurikulum merdeka. Merdeka. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi tujuan mulia. Yaitu tujuannya apa? Membentuk murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Ada yang mau nyanyi dulu? Ya, nggak usah tahu. Beriki. Itu, lagu itu. Ada yang mau bikin dulu yang kemarin KMD yuk? Yang masih ingat? Bebo. Kalian ada yang masih ingat? Satu. Ada pak? Nggak ada ya? Nah, kita lanjut tentang kebutuhan dasar manusia. Yang di tengah itu adalah yang pertama, apa? Bertahan hidup. Bertahan Hidup. Jadi kebutuhan manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Salah satu cara bertahan hidup adalah dengan cara Makan. ya, makan, istirahat, ya, bekerja, Kalau Bu Titi belajar. belajar, ya. Oh, belanja? Saya dengarnya belanja. Kalau nggak belanja kayak itu. Betul, belanja. Jadi yang pertama adalah bertahan Hidup. ya. Untuk yang sampingnya keduanya bebas semua yang mana ya? Oh iya. Sisanya dengan rasa. Yang pertama udah ya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia pasti ingin disayangi. Ini memiliki rasa kasih sayang dan ingin diterima ya, disayangi. Kalau nggak ada kasih sayang mungkin tidak ada yang namanya rasa suka, ya, cinta. Rasa cinta ya. Yang mendalam. Yang mendalam. Kalau rasa suka tidak diterima gimana? Jadi kebutuhan dasar manusia ini kita terapkan ke murid-murid, kita bawa murid-murid kita juga sama. Dia memiliki kebutuhan bertahan hidup. Karena setiap makhluk hidup ya harus hidup ya. Hidup harus bertahan. Kalau nama bukan makhluk hidup berarti bukan makhluk hidup. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan. Setuju. Hidup. Free. Bebas. Setiap anak pasti ingin yang namanya kebebasan. Salah satunya adalah kebebasan dalam memilih, Dalam berpendapat. dalam belajar itu dia murid yang ideal itu dia memilih. Saya itu sebenarnya pengennya belajar yang seperti ini. Kemudian yang satu saya ingin belajar yang seperti ini, aslinya seperti itu. Sehingga nanti pembelajarannya itu berdiferensiasi. Walaupun mungkin sangat sulit diterapkan di sekolah kita ya. Tapi paling tidak kita tahu dan kita pernah mencoba. Pak Eko sebagai kurikulum merdeka dan Bu Irma pernah mencoba. Ya. Pernah mencoba? Kebebasan yang berpendapat. Coba kelas 1 kebebasan. Kalau kelas 1 kebebasan berpendapat pasti sering berpendapat. Kamu enggak jadi. Pokoknya kita. Ini kebebasan. Kemudian yang selanjutnya kesenangan. Apa hormonnya Pak Eko? Dopamin baru. Hormon dopamin, hormon kesenangan. Iya, kesenangan. Ya, jadi kata Pak Eko itu, ya, orang main layang-layang yang mulai dari membuat layang-layangnya sampai menerbangkan itu sama senangnya dengan scroll TikTok. Oh gitu. Scroll TikTok. Tapi kesenangannya akan menghasilkan yang berbeda. Kalau coba internet hilang atau kita tidak membawa HP sekarang kita kan sudah panik ya. Ya. Itu sudah panik. Jadi gampang senang, gampang sedih. Sekarang ini manusia cukup scroll TikTok senang ya. Iya. Lagi mama cari kata motivasi yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Ya. Sesuai. Ya, jangan ya sedang dibantai oleh keadaan. Status. Habis itu buat status. Jadi kesenangan. Suami doang. Nama Agus Eko ya. Salah satu. Eko itu nama suami tergalak di Indonesia. Iya. Bagaimana sih? Pembahasannya ke situ. Ya, enggak apa-apa. Biar bilang. Oh gitu. Kebebasan. Kemudian yang selanjutnya adalah penguasaan. Ya,
penguasaan. Ini saya nggak ngerti. Penguasaan dalam Itu sebentar lagi 2024. Ya. Jadi manusia itu butuh berkuasa. Suamana nama Eko apa yang lengkap? Eko turun dari ayah. Jadi ini adalah lima kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia pasti ingin memiliki itu kekuasaan. Nah, ya. Ya. Pasar TikTok. Wanita dari harta. Wanita. Kalau punya uang harta pasti kita membutuhkan harta. Harta wanita. Wanita loh Eko ya. Iya benar. Perempuan. Eko. Kalau itu slogan itu sebenarnya menunjukkan bahwa setiap manusia itu pasti berkuasa. Ya betul. Iya, iya. Pasti Beda dengan perempuan. sama dengan anak-anak murid-murid kita yang ada di kelas pasti ingin berkuasa. Iya. Mungkin kalau di kelas-kelas SD seperti di kita kan mungkin nggak terlalu menonjol. Mungkin kalau di SMP itu kan sudah mulai tuh. Ya. Saya makan ingin berkuasa. Ya, Jengkel. biasanya gitu. Yang Geng. kubu-kubuan. Jadi ini. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Saya lupa itu bahasa Inggrisnya nggak ditulis ya. Oh ya. That's why the silence day. Survival. Ini ya teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Tapi di sini tidak dibahas satu persatu secara mendalam, hanya sedikit saja. Noel. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, manusia memiliki motivasi untuk apa? Yang pertama, coba dibaca Firman. Ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku manusia itu memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Nyamanan. Ayah polisi tidur. Kasih. Oh, karena tahu. Saya udah tahu. Sampai di aluan tahu. Dan jangan Kalau saya ada presiden bangunin Pak. Manusia itu ada ketidaknyamanan ingin menghindar. Jadi kepikir Pak. Itu bukan jeglongan, itu masih tidur. Kalau jeglong apa lobang itu kan wajar. Tapi polisinya lama Pak tidurnya. Kalau dibangunin, ya apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah ini ya, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Ya enggak apa-apa. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jangan-jangan itu polisi tidur itu adalah sebuah hukuman sosial bagi orang-orang yang dalam. Iya, betul Pak. Kita dapat masuk surga, baik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang Orang lain. Nah ini pamrih. Pamrih. Ya. Jadi apa yang saya dapatkan jika melakukan ini? Ya. Oh, kalau melakukan ini saya akan dapat pahala ya. Iya. Kalau saya bantuin Eko, nanti saya seperti ya. Iya. Ya lumayan dapat 10. Ayam. Ya. Pamrih Pak, jangan begitu Pak. Ini ya. Ini motivasi perilaku manusia yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kita hidup Untuk menjadi yang mereka ini. capek tadi. Mau. Capek ya, Pak. Jadi diri sendiri aja. Tidak bisa jadi diri sendiri. Oke. Jadi kalau kata Gus Ibrahim ini seperti didikte oleh sosial. Luar biasa. Kalau orang lain baik kita baik. Iya. Kalau orang lain jahat kita Baik. jahat. Jangan, harusnya baik juga. Nah itu. Jadi kita tidak boleh didikte oleh peraturan sosial. Iya. Jadi kita harus ketika orang baik ya kita baik. Ketika orang tidak baik kita ya kita tetap Baik. untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Saya seperti ini karena Pak Tohid senang, ya seperti itu ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, Ya. untuk menjadi orang yang mereka inginkan, atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Ya, ini motivasi utama. Ya, jadi kalau saya melakukan ini, ya sesuai dengan keinginannya di lingkungan kita ya. Biasanya ini kan kalau di dalam sekolah ini kan sebenarnya norma-norma saja ya.
kita ingin naik pangkat ya paling tidak menunjukkan disiplin yang baik kan. Kalau ini, tapi kalau yang dua itu kan biasanya motivasinya eksternal, jadi kita ada polisi tidur di luar. Kita pikir Pak. Kalau nggak tahu berarti semua sudah. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini dari judulnya aja sudah mengkerutkan dahi. Siapa? Apa ya? Ada apa dengan jamai? Hukuman. Kalau hukuman itu menyakitkan, murid takut, tidak nyaman, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, bukan rendah hati ya. Hukuman menyakitkan, mungkin hukuman secara verbal, ya, mukul, fisik, ya. Saya yakin di sini sudah tidak ada yang seperti itu. Tidak ada. Ini sudah mungkin zaman kita kecil ya, zaman faktoid ya, itu mungkin masih biasa. Tapi kalau dilihat outputnya sekarang ya biasa aja sebenarnya ya. Bahkan sekarang kalau yang di lembek-lembekan itu ya jadi generasi yang lembek ya, manja ya. Tapi ini yang idealnya seperti itu. Kemudian murid takut. Ketika murid takut, khawatirnya motivasinya akan turun, mendown, sehingga dia nggak mau sekolah. Tapi alhamdulillah di sekolah kita juga tidak ada. Karena muridnya baik-baik, cantik-cantik, ganteng-ganteng, muda-muda. Kasih. Jadi kita sebagai guru itu kan sebagai model kan. Iya. Guru Handayani, Ingaso Sundodo, ya kita sebagai guru itu sekarang diibaratkan sebagai model. Kalau kata Pak Eko itu kemarin apa Pak Eko? Trendsetter. Guru itu sebagai trendsetter dulu. Jadi kalau ada guru anak ingin belajar tipe visual atau dia kita sebagai modelnya dulu. Makanya saya pernah dengar dulu bahkan guru SD itu kalau bisa jangan gundul. Ya kalau gundul ya katanya iya. Kecuali habis umroh. Kemudian tidak nyaman. Bulan lalu dulu anak-anak udah gantung. Murid tidak nyaman, ya, tidak nyaman di kelas karena gurunya mungkin mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi memang guru itu sebagai model kita harus ini. Kemudian memaksa. Saya yakin di antara poin-poin ini kita masih melakukannya walaupun dalam batas kenormalan. Memaksa. Saya yakin latar belakang SD Cibalung 2 akan berbeda dengan latar belakang SD Cimanggu 1 yang secara geografis pun berbeda. Itu sangat membedakan. Kemudian yang selanjutnya murid menyembunyikan kesalahan. Ya, murid menyembunyikan kesalahan. Nah ini sering kita temui bahwa murid berbohong padahal dia melakukan tapi tidak jujur. Kenapa tidak jujur? Sebenarnya karena takut. Kalau saya jujur, saya takut dimarahi. Nah, dihukum. Dihukum oleh temannya, dihukum oleh guru. Bahkan menurut saya hukuman yang paling berat itu hukuman dari teman, karena dia yang sering di kelas kan. Jadi minder, sering dibully, bahasa bagus bully itu apa ya? Saya sering Bully. bukan. Ejek. Apa coba? Ejek apa sih Pak? Perundungan. Itu kalau misi ya perundung ya. Jadi bahasa kerennya bully ya. Kemudian yang terakhir bisa mengakibatkan murid menjadi rendah diri. Pondok ya. Kemudian yang selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal melalui penghargaan. Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif ya. Walaupun sejauh ini masih efektif kan? Ya, kita ya memang dilema ketika tidak ada peringkat tapi masuk SMP tetap harus pakai nilai. Masuk SMA tetap nilai jadi apa? Kemudian merusak hubungan ini. Merusak hubungan pertemanan. Ya, Faktoid memberikan ke saya misalnya penghargaan berupa barang apa, mungkin ada teman yang iri, mungkin kalau yang tidak iri mungkin biasa saja, tapi ada yang iri kan kadang nah itu dapat merusak hubungan kekompakan sekolahannya. Kemudian mematikan kreativitas, jadi kalau nggak ada penghargaannya saya tidak mau berkreasi. Nah, ini sering.
kemudian mendukung dengan sistem ranking. Makanya di kurikulum Merdeka itu, bahkan di kurikulum 13 Tidak ada peringkat. itu tidak ada yang namanya peringkat. Bahkan di rapor itu kan tidak ada peringkat ya. Ya. Kemudian merampas hak menghargai diri. Nah ini merampas. Jadi kita hanya dihargai ketika oleh sebuah buku misalnya. Kita itu dihargai oleh sebuah buku. Nah ini mungkin hal yang baru, bahwa konsep disiplin dengan identitas karakter itu dengan penghargaan. Mungkin ini hal sangat baru. Bahkan saya kemarin juga dengan teman-teman, apa ini maksudnya gitu kan. Jadi baru bisa terjawab itu ketika elaborasi pemahaman. Jadi sebagai pengetahuan saja, ketika nanti Bapak Ibu menjadi calon guru kontrak itu kita menerapkan yang namanya merdeka. Jadi satu kali lulus itu menerapkan merdeka. M-nya mulai dari diri. Kita belajar sendiri. Eksplorasi konsep. Kita membaca modul-modul. Kemudian R, ruang kolaborasi 2 kali Zoom. Itu ruang kolaborasi. Yang pertama diskusi dengan kelompok, ruang kolaborasi kedua kita presentasi kelompok. D, demonstrasi kontekstual. Jadi kita mendemonstrasikan yang sudah kita pelajari, kita demonstrasikan, kita mulai lakukan. D, elaborasi pemahaman. Ini Zoom lagi. Jadi ini diisi oleh instruktur. Jadi kita coba mendengarkan, tanya jawab, tapi pesertanya jauh lebih banyak. Merdeka, koneksi antar materi, kita mengoneksikan materi yang modul sebelumnya dengan modul yang sekarang. Kemudian K, merdeka, artinya aksi nyata seperti yang sekarang saya lakukan ini sebenarnya adalah bentuk aksi nyata dari modul 1.4. Jadi kita lihat kembali bahwa penghargaan itu dapat membuat identitas murid itu gagal. Pertama, tidak efektif. Saya yakin ini banyak sekali perdebatan di sini. Tapi kalau kita renungkan benar-benar, memang ada benarnya juga. Gitu. Ketika merusak hubungan bersifat ini kan ketika kita memberi bisa membuat diri yang lain. Tapi menurut saya ini untuk merubah ini sangat butuh waktu yang sangat lama. Karena pembiasaan itu tidak hanya baik di sekolahan, tapi di rumah. Jadi di sekolahan kita sudah baik belajar yang benar. Begitu kali mama, ibu nyuruh belajar, budak belajar, ibu nyuruh TV kan. Memang edukasi itu sangat universal, bukan hanya di sekolah tapi di rumah. Bahkan yang paling sulit itu adalah di rumah. Kita mengontrol siswa di rumah itu sulit sekali. Paling ayah pas Ramadan sholat subuh centang. Ini centang. Kita hanya bisa lihat dari itu kan, untuk sejauh ini kita nggak bisa lihat. Jadi nanti untuk produk panen karya di Loka 7, kelompok kami itu membuat bagaimana memantau siswa itu dari rumah. Jadi kita buat di Google Drive nama-nama anak, nanti orang tuanya bisa ngisi ke situ, dikasih barcode berupa link, tapi berbentuk barcode. Nanti kita bisa cek itu di barcode itu. Kemarin sudah dicoba di Cimanggu 3 karena di Cimanggu 3 itu selain sarana prasarananya lengkap, di sana kan paling tidak anak itu benar-benar orang tuanya megang HP semua. Kemarin mau diterapkan di Cibalung, saya tanya anak-anak, contoh Tovan, kan susah. Tovan ngeceknya di mana? Tidurnya aja sama mbaknya. Jadi kita terapkan di Cimanggu 3 ini sebagai produk nanti panen karya ditampilkan di Cilacap. Kemudian di Cibalung kemarin, kalau bisa di Cibalung itu ada produk, saya lebih bingung Pak. Cibalung itu produknya apa? Mungkin Mas Ian paham dari Cibalung. Kalau Kalangkali sih produk Cibalung. Gula aren. Jadi gula aren misalnya nanti untuk Cibalungnya kita biasa Cibalung lah itu. bisa gula aren. Gula aren itu yang paling banyak di mana? Karang. Program kita itu Karangua. Karangan. Ayo. Iya. Di Kalimati. Iya. Ini Bu itu sedikit ini rumahnya. jadi mungkin yang lebih dekat ke kita kan Karang ya. Jadi nanti itu ditampilkan di sana. Konversi dasar. Hari itu mungkin bagus tapi kan enggak ini ya, maksudnya anak itu tidak bisa terlibat itu. Kalau membuat Karang kayaknya anak bisa terlibat ya. Jadi nanti saya butuh dokumentasinya gitu di sini. Mematikan kreativitas. Ya ini pokoknya dari 5 poin ini bahwa penghargaan itu dapat merusak identitas anak. Jadi Solusinya apa? ya kita hindari ini. Solusinya? Hindari.
Enggak, solusi ini bukan boleh ini nggak boleh berarti harus Nah, nanti kita lanjut. Oke. Maaf kan semakin menantang. Kamu ngakuinnya jalan. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang tadi paham dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Sebenarnya di sini nih yang bisa jarang sekali kita sebagai guru melakukannya. Perlu monitoring berkelanjutan. Kadang kita masuk dari itu daftar nilai spiritual, sosial. Sebenarnya itu memang intinya di situ. Kalau kita ingin merubah karakter anak ya kita disitu. Tapi kan sejauh ini nilai itu kalau rapot kan enggak ya. Baru dulu gitu. Anak-anaknya. Tuh ini. Kemudian stimulus respon ini nanti akan dirubah dari stimulus respon ke restitusi. Ini stimulus respon kan kita sering dengar ya. Yes. Oh, aduh, kita mau Gimana kuliah ya, Mas? Pak Abdan tahu stimulus respon. Ya, dari mana saya? Jadi ada Murid menghormati peraturan. Kemudian selanjutnya kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Walaupun ini dari melalui konsep konsekuensi, tetap ada sisi negatif. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini seperti yang tadi di awal tentang keyakinan. Jadi murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Restitusi. Nanti kita bahas. Ini Ini bukan P ya, ini F ya, F. Fokus Pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kita memecahkan masalah. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang Lain. lain. Jadi kalau di restitusi ini misalnya si A Dirinya memegang. Dirinya memegang. Kontrol. si A mengganggu si B. Padahal menurut hukum itu kan si A yang salah, Ya. karena A yang mengganggu si B. Ya. Tapi menurut restitusi dua-duanya harus dipanggil. wah, dia betul mau begal ya. Dua-duanya harus dipanggil. Iya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Nah, kontrol. Nanti ini kita bahas ya, kontrol apa saja ya. Kontrol. F atau Biasanya bisa S. lah itu bisa lah seperti kurang. Benar, tadi fokus pakai kayak Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi ini tahapan-tahapan restitusi. Iya. Jadi intinya ketika ingin menyelesaikan masalah itu menggunakan tahap restitusi. Murid nanti ketika sudah melakukan restitusi itu murid menjadi lebih bertanggung jawab, ya. Fokus pada pemecahan masalah. Nah ini sebagai seorang guru kita harus menguasai yang namanya restitusi. Ya. Jadi banyak sekali tadi ya, ada konsekuensi, hukuman, pemberi penghargaan, sampai akhirnya nanti restitusi. Pertama saya masuk modul 1.4, begitu kata restitusi sama saya juga nggak paham. Restitusi sih. Kenapa kenapa prostitusi? Sudah ada lah. Nggak perlu ya kayak. Nah ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Cara kita menanamkan disiplin pada Murid. semakin Bapak Ibu berpikir maka semakin Bapak Ibu sedang melakukan proses pembelajaran. Nah ini pengertian restitusi. Coba Bu Ima bisa dibacakan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita membimbing murid untuk murid itu kesalahannya apa, kira-kira umumnya bagaimana, seperti itu. Dia menyadari kesalahan untuk menciptakan Kondisi nah, bagaimana? mana itu? Sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya atau ke teman-teman mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter disiplin misalnya. Ya. Jadi ketika ada anak telat, mau disiplin nggak ada atau buang sampah sembarangan atau apalah, biasanya kita masuk, woi, Lalu mana ikan kembali ke nanti pada kelompoknya yang baik. Pak Eko karena
mencegah pemain. Ya, Dibiarkan saja apa bagaimana? Hanya yang ada di sedangkan kalau kelompok yang tidak baik, kalau sudah kalau misalnya kelompoknya tidak baik, kelompok yang mana dulu? Ada kelompok lepas yang baik, ada yang tidak baik. Kalau kita arahkan kan bisa salah jalur. Enggak, kalau misalnya masalah ini itu misalnya kan hanya satu orang, ya ada satu orang melakukan kesalahan, dia berteman dengan teman yang kurang baik misalnya. Nah, Ya, berteman sama ini sama aja. misalnya dia kan baik nih, setelah melakukan revisi baik, Ya. baik itu kelompoknya. Nah, ini tidak baik, nah ini panggil lagi, dan ini balik lagi, kan seperti itu. Ya. Kali sudah, balik ini ke sudah. Nah ini, Pasalnya itu 2004 ya, udah sekarang udah 2023. jadi belum ada yang membuat teori lagi. Ciri-ciri. Nah ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari Kesalahan. Jadi anak kita bimbing bagaimana dia merasa salah sendiri, merasa oh iya saya belajar dari kesalahan saya. Kemudian yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan, Hubungan ya hubungan antara murid dengan guru, murid dengan murid. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Pak Guru tawarkan, ya. Pak Guru tawarkan, kamu pengennya apa, ya seperti itu. Nah, ini Pak. Ya anak kayak apa? Yang si barok, banyak. Itu bisa maksa. Menawarkan pemecahan masalahnya mau kayak gimana, ya. Saya yakin restitusi memang belum bisa diterapkan penuh di lingkungan sekolah dasar, karena kadang anak untuk ngomongkan diri pun masih agak sulit, ya. Tahu anak kelas 1. Coba bayangkan anak kelas 1 melakukan kesalahan, kita terapkan penerapan restitusi, ya sulit, ya agak sulit. Tapi paling tidak kita mencoba. Iya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, apa sih yang salah dari saya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Siapa yang masih ingat, ayo kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Ayo. bertahan dulu. Terus Kasih kasih sayang. sayang. Terus bagaimana? Terus kesenangan. Luar biasa. Pasangan saya beri rumah. Ya. Berpasangan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari. Tindakan. Kalau misalnya anak itu tinggal bersama mbak, pasti kurang kasih. Sayang. Beda. Nah, di kita kan banyak ya yang seperti itu. Oval contohnya ya. Nah, itu lah senangnya. Itu kan jelas kurang kasih sayang. Wih, itu nggak kasih sayang. Lanjut, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter. Ya. Ini karakter ini nanti kita kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan di Persal, bully, bertanggung jawab segala macam. Tapi intinya ke profil pelajar Pancasila. Restitusi fokus kepada solusi. Jadi ini bagaimana? Nggak tahu. Terus gimana? Fokus pada Solusi. biasanya sering terjadi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi tidak ada penghakiman di sini. Jadi anak menyadari dia salah, kemudian disiplin mana yang atau peraturan atau kesepakatan atau keyakinan mana yang dia langgar. Kemudian dia yang terus mau gimana ya, Pak, nanti saya akan mengerjakan tugas kembali, mungkin seperti itu. Ambil jujur, pasti jawabannya seperti itu kan. Kita sebagai guru repot itu, tapi kembali lagi ini adalah sesuatu yang ideal. 10 menit ya. Panjang berarti. Nah, kita kembali ke laptop. perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan 3 kali. Ya. Ini kalau konsekuensi, kalau kamu nggak bisa, dia nggak mengerjakan PR, maka konsekuensinya silakan kerjakan lagi nanti di istirahat. Misalnya kalau suruh nulis Pancasila, tulis Pancasila menjadi 3 kali, itu konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian hukuman, guru menghukum siswa tersebut menghormat bendera selama 10 menit. Ini verbal. Kalau hukuman itu lebih ke verbal.
Kalau misalnya nggak pakai sepatu warna hitam, dia suruh lari-lari dengan melepas ini. Dulu kan pernah ya kalau kita mos, Ya, makanya mos itu dirubah menjadi MPLS. MPLS ya. Dulu kita padahal ya justru senang sebenarnya. Saya tadi habis dihukum. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini kalau hukuman. Atau mungkin kalau yang lebih parah menggunakan kekerasan fisik, ya. Bisa dipukul atau segala macam, dijewet. Ya. Kemudian kalau restitusi, jadi ini urutannya hukuman dulu, hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuen untuk mengerjakan PR saat istirahat. Jadi tidak ada verbal, ya. Maksudnya tidak ada kekerasan fisik. Kemudian yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang pertama atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Nanti keyakinan kelas ini itu adalah kesepakatan yang dibuat di kelas masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dengan cara restitusi dia akan mengetahui, oh saya salah, saya sudah melanggar keyakinan kelas saya tentang bertanggung jawab. Jadi misalnya di kelas itu ada keyakinan kelas berupa bertanggung jawab. Oh, lalu siswa menghormati dirinya dan orang lain. Pasti di situ nanti guru akan bertanya. Kemudian selanjutnya kira-kira mau bagaimana? Apa yang bisa Anda lakukan atau apa bisa kamu lakukan? Itu seperti itu. Jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, siswa menghormati aturan. Kemudian restitusi menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini dia. 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ya. Yang pertama, apa kawan yang pertama? Dari sana kawan yang gambar peluit. Penghukum. Penghukum. Pengolahraga. Kemudian yang kedua apa Bu Titin? Ya, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keenam yang selanjutnya itu pemantau. Arah jam 2. Arah jam 3 ya. Pemantau. Kemudian yang terakhir adalah Manajer. Jadi ini 5 posisi kontrol dulu. Mungkin Bapak Ibu bisa sedikit membayangkan ya, begitu baca penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau dan yang terakhir manajer. Mungkin kalau pemantau manajer agak baru, tapi kalau penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, mungkin ini kita agak sedikit ada bayangan ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, ini kasusnya dulu. Karena siswa membuang sampah sembarangan. Penghukum, patuhi aturan sekolah, buanglah sampah. Buanglah semua sampah. Contoh, misalnya ada anak buang sampah, namanya ditolong. Teman, nadanya juga sudah nada tanda pentung. Teman, apa yang kamu lakukan? Udah membuat menyalahi aturan. Karena buang sampahnya satu, tapi dia langsung dihukum. Suruh ambil sampah semuanya. Itu penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini pakai Pak ya, belum saya kasih. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa dengan kelakuan kamu. Jadi si anak itu seolah-olah dibuat bersalah. Flying victim. Jadi membuat kita benar dan orang lain merasa bersalah. Ya, flying victim. Kamu nggak kasihan sama Pak Guru dengan kamu melakukan ini? Nanti Pak Guru dinilai jelek oleh kepala sekolah misalnya seperti itu. Misalnya ada kelas lagi berisi. Kita kan dekat kantor, kalau yang seperti ini terus kan Pak Guru malu, nanti Pak Guru dikiranya, jadi kan mereka merasa bersalah. Penghukum, pembuat rasa bersalah, biasanya saya lakukan itu ya. Kemudian teman, ayolah buang sampah pada tempat sampah, biar Pak Guru bangga sama kamu. Kali ini Bapak maafkan atau Ibu. Jadi kita seperti teman. 1, 2, 3, saya yakin kita sudah melakukan ini ya. Kita sering membuat anak merasa bersalah. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensi. Jadi ada konsekuensinya kalau peraturan. Kalau pemantau, biasanya pemantau itu dia daftar nilai, misalnya kamu
jelek, kemarin bahasa Inggris dia bisa bahasa Indonesia dapat nilai 60 masih bayar ya. Jadi kalau pemantau itu ada data dukungnya, jadi dia memberi memberi masukan ke anak berdasarkan data dukung yang dia punya. Misalnya daftar hadir, sulit masuk, gitu kan. Sudah tidak pernah berangkat di kelas realita, ya itu pemantau. Jadi sesuai dengan aturan. Kalau misalnya ada peraturan itu sesuai aturan, kamu sudah melanggar aturan ini. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Jadi dia hanya sebatas manajer, menggali agar anak itu menyadari bahwa dia salah dan konsekuensi apa yang harus dia terima dan dia harus berbuat seperti apa. Ini yang ideal manajer. Nah, kemarin ada yang tanya pas kolaborasi pemahaman, Pak, kita memang dituntut ideal untuk menjadi seorang manajer, tapi apa tidak ada nilai positifnya dari seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, dan sebagai seorang teman? Jadi kemarin ada yang nanya pada instruktur tentang ini. Jadi kita kan sedang, kata instrukturnya, intinya kita sedang menuju ke manajer. Untuk menuju manajer tentu melalui tanda-tanda ini. Jadi kalau memang idealnya seperti ini, walaupun pada prakteknya memang kita tergantung lingkungan. Bahkan ada yang guru STM Cilacap itu yang nanya, oh di saya susah Pak kalau seperti itu, anak STM, anak pesisir kan beda ya, maksudnya keras loh. Kalau manajer kira-kira mau apa? Ini seperti itu. Jadi memang lebih ke, menurut saya juga 5 posisi kontrol ini adalah sesuai keadaan. Kapan kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Tapi memang kembali lagi idealnya adalah menjadi seorang manajer. Nah, anak kelas 1 itu sebagai manajer. Nah, semuanya gimana? Dia kan tetap ya ini sesuaikan dengan keadaan. Nah, ini tadi ada sedikit kata tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Dari tahun ke tahun kita sering ya, mulai dari aturan kelas. Bahkan angkatan 1 CBP dengan angkatan saya, angkatan 8 sudah berubah. Angkatan 1 itu namanya kesepakatan kelas. Mungkin kalau Bapak Ibu kelas itu ada kesepakatan kelas. Sekarang dirubah lagi menjadi keyakinan. Jangan dipikir bahasa. Itu nanti lagi. Kemudian jadi keyakinan kelas. Pertanyaannya kenapa keyakinan? Jadi keyakinan itu kan tumbuhnya dari dalam diri. Kamu keyakinannya apa? Islam. Jadi tumbuhnya itu benar-benar dari dalam yang nantinya disepakati secara bersama. Mungkin saya juga bingung pas kemarin tadi, Pak, kok bukan kesepakatan kelas gitu kan? Itu di angkatan 1 kan? Jadi yang lain dari angkatan 1. Ya, jadi itu sudah penyempurnaan. Bahkan di angkatan 1 itu tidak ada proses memimpin diskusi. Kayak kemarin ya saya udah ada proses pas PI 2 itu memimpin diskusi. Kalau di angkatan 1 kepala sekolahnya itu datang ke sana, diskusi di sana malam. Berarti musyawarah mufakat tidak berlaku. Tidak berlaku. Ya, Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi setelah dirubah-rubah, jadi nanti urutannya seperti tadi saya sudah buat. Untuk menuju keyakinan kelas itu, pertama kita buat aturan-aturan di kelas dulu. Anak-anak itu pengennya aturannya seperti apa? Misalnya tidak terlambat. Ya, kalau tadi sudah biasanya aturan itu tidak terlambat. Kemudian setelah aturan kelas diungkapkan oleh anak-anak, kita ubah kata-kata itu yang belum positif menjadi kalimat positif. Tidak terlambat kita ubah ke kalimat positif. Misalnya hadir, tepat waktu. Nah, setelah hadir tepat waktu sudah diubah ke kalimat positif, baru dibuat menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Iya. Nah, lalu bagaimana membuat keyakinan kelas dari kalimat seperti ini? Ya tinggal ditujukan pada siapa. Misalnya murid kelas 6 hadir tepat waktu. Nah, seperti itu. Mungkin tidak ada bedanya memang, tapi kadang sebuah kalimat itu bisa merubah perasaan. Contoh, kartu Indonesia Pintar.
dulu bantuan siswa miskin 500.000 akan beda dengan setengah juta. Perasaannya beda. Enak. Berapa uangnya? 1/5 juta. Bulan Ini obatnya ada. Tadi semakin kesini mungkin para pelaku bahasa itu merubah kata-kata menjadi lebih Halus. halus. Iya. Net jadi kupu-kupu. Net jadi kupu-kupu. Kata-katanya. Tapi intinya kenapa diubah keyakinan kelas bahwa keyakinan itu jauh lebih dari dalam diri tentang disiplin positif yaitu motivasi intrinsik. Jadi diubah menjadi keyakinan. Ini contohnya. Jadi nanti Bapak Ibu juga di sana ketika loka karya dituntut untuk praktek bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Jadi berkelompok dengan orang-orang yang tidak kita kenal, kita maju satu-satu, kita buat aturan kelas, kemudian ubah ke positif sampai akhirnya keyakinan kelas. Urutan. Nah, contoh keyakinan. Nah, ini artinya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kira-kira ketika kita sama polisi disuruh pakai helm, kira-kira biar apa? Biar selamat. Nah, itu menjadi sebuah keyakinan. Kita yakin kalau pakai helm selamat lagi. Banyak. Itu jadi kalau jatuh oke. Ya. Mengapa? Ya yang kedua. Nah ini mengenai COVID. Mengapa kita memiliki aturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Apa yang kita yakini dari sini? Kalau kita melakukan ini? Hindar dari Terhindar dari COVID. Kalau kita terhindar dari COVID kan kita jadi sehat. sehat. Nah, ini kan contoh keyakinannya seperti ini. Jadi anak melakukannya itu karena yakin. Saya kalau melakukan ini selamat. Ini bukan takdir ya. Kalau takdir mah dimakai. Jadi kalau kita melakukan peraturan 3M, kita akan bersih, kita akan sehat, ya. Jadi misalnya Kita kan terjaga. jagalah murid kelas 6 atau murid SD Cibalong 02 menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi anak-anak yakin kalau mereka membuang sampah pada tempat sampah, menghias ini. Jadi dia yakin gitu dengan dia melakukan itu, dia menjadi yakin. Itu menjadi keyakinan sekolah. Jadi nanti ujungnya itu dari semua ini adalah budaya positif. Jadi dari diri sendiri, kelas, lingkungan sampai terbudaya. Bahkan harapannya mungkin bisa budaya positif ini diterapkan di lingkungan luar sekolah. Walaupun agak sulit ya. Jadi ini contoh keyakinan. Penerapan. Yang pertama selalu berusaha untuk memahami persoalan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mencari tahu penyebab dan cara menggali kebutuhan dasar apa yang tidak dapat dipenuhi oleh anak. Ya tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Biasanya yang ada di kelas kan bertahan hidup ada nggak kalau di kelas? Jarang ya. Paling kan kesenangan, kebebasan, ya kasih, sayang. Ini mungkin 3 ini yang sering ada di murid kita ya. Kasih sayang. Kadang bu guru pilih kasih. Nah itu kan hati-hati sekali itu. Makanya guru itu memang harus Adil. pasti kalau umum adil ya. Kadang ada yang pengennya bebas gitu. Bebas. Muncul itu ternyata biasanya anak itu pengen bebas. Jadi dia melakukan itu karena tidak bebas ya. Ini adalah penerapannya. Ya. Keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak. Jadi kalau motonya guru bergerak itu tergerak, bergerak. Saya sudah tergerak walaupun terpaksa. Bapak Ibu juga pasti akan tergerak walaupun terpaksa ya, karena sudah diminta datanya akan dikirim ke dinas ya. Tergerak ya. Tergerak itu memang bagusnya sama ketika ini pun pasti ditanya sama wawancara Anda ikut guru penggerak, motivasi Anda apa ya? Apa motivasi Anda? Ini padahal dipaksa ya. Tapi jawaban yang diminta oleh pewawancara adalah berdasarkan keinginan sendiri, keyakinan. Menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa Makna. lanjut. Nah ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Bahwa keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Ini aturan.
Ini keyakinan kelas. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif tadi sudah. Sedikit saja agar dan ingat 5 baik loh. 10 ya. Enggak usah banyak-banyak. Saking semangatnya membuat keyakinan kelas 10 ya. Soalnya yakin banget. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Mungkin kalau dari kelas nanti kita buat keyakinan sekolah. Misalnya kebersihan. Saya kemarin agak gemetar juga ketika nanti kalau PBG datang ke sekolahan itu bagaimana? Pak Risman, coba nanti disiapkan saja kalau misalnya dari Jawa Tengah datang ke sekolah Anda. Mungkin kita kan yang harus disiapkan karena memang keadaannya seperti ini. Mungkin kan dari keindahan, kebersihan paling cepat ya. Itu yang harus kita benahi lah paling tidak untuk kedepannya. Jadi mungkin kita akan membuat moto nanti dengan kelas 1, 2, 4 dan 5 kita buat P5-nya itu tentang cintai lingkungan sekolah. Itu bisa menjadi proyek kita gitu ke depannya. Jadi nanti mungkin tembok-tembok yang ini yang kemarin sudah dibersihkan, nanti temboknya dicat warna putih, dituliskan slogan-slogan daripada pakai banner misalnya. Terus mungkin sekolah kita perlu adanya banner-banner yang positif kan, terutama visi-visi itu nanti mungkin kita gulung ya Pak ya, digulung itu kalau sudah ada bannernya. Apa Pak? Jerban kuis. Saya nggak paham itu Pak. Mobil itu apa itu? Ya kalau dari sekolah kan dari mana ya? Kita merubah sekolah memang ada anggarannya sebetulnya, walaupun ya titik-titik gitu kan. Itu segala ya. Kita lupakan jar masuk itu ya. Kita lupakan dulu ya. Ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas ya. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Ini dadakan sekali. Iya. Ini. Tapi bagus fotonya. Yang mana? Ini peraturan tadi anak nempel peraturan. Nah, itu fotonya. Walaupun berada di kemudian jadilah keyakinan kelas 6. Yang pertama hadir tepat waktu. Kenapa saya di sini masih menggunakan kalimat positif? Belum dalam ya, tapi intinya ini sudah keyakinan kelas. Karena kalau di sini terlalu panjang, jadi poinnya saja. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi. Belajar dengan sungguh-sungguh. Hadir tepat waktu berasal dari aturan tidak terlambat. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, tidak lupa berdoa. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah, tidak buang sampah sembarangan. Dibuat-ubah kalimat positif. Kemudian bersikap jujur, saling menolong, tidak mengejek teman, itu kan menghormati dan menyayangi. Kemudian tidak reang, seperti tulisannya ya. Tidak reang dirubah menjadi belajar dengan bersungguh. Jadi ini adalah keyakinan kelas 6 yang nanti diharapkan semua kelas juga membuat seperti ini. Nanti ditempel di kelas untuk keindahan kelas juga. Kalau seperti ini kan kita bisa ATM lah di Google banyak ATM saja. Nanti kita mungkin boleh sekali. Enggak apa-apa. Ini adalah keyakinan kelas 6. Kita masuk ke restitusi. Jadi untuk menyelesaikan masalah dengan cara restitusi itu dengan cara segitiga restitusi. Lihat sini ya. Oh, saya segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan ini. Nah, biasa misalnya ada anak salah nih. Setiap orang atau setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga Topan, begitu juga Pak Guru. Itu sudah menstabilkan identitas bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, sekarang tidak ada Reza. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Topan pasti punya alasan kenapa tidak.
Kali ya, dua kali. Topan pasti punya alasan kenapa nggak mengerjakan tugas. Coba bayangkan Anda bertanya seperti itu kepada Topan, jawabannya apa? Itu lagi boleh. Nah, itu memang ya ini tidak sesuai dengan keadaan kan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang mana yang telah kita sepakati dan yang Topan Anda. Jadi kan karena 5 itu, bertanggung jawab Pak. Jadi kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Coba tanyakan di Topan. Bagian atas Pak. Tapi intinya ini adalah segitiga restitusi, cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Mungkin kalau di SMP SMA cara seperti ini sudah bisa diterapkan, sudah bisa. Bahkan kalau tidak bisa menerapkan ya terlalu, karena anak-anaknya sudah dewasa. Tapi kalau di SD paling tidak kita tahu dulu, caranya ada gitu. Menstabilkan identitas bahwa kita semua salah, kemudian validasi tindakan yang salah yang Anda lakukan itu sebenarnya alasannya di mana? Saya lupa Pak, saya semalam kondangan Pak, banyak sekali alasannya. Menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Intinya keyakinan. Nanti Pak kalau lulus ya, coba di sana sering bertanya Pak enggak? Pasti dari ada keluarga lagi. Penerapan segitiga restitusi. Oke. Sekarang kita akan lihat video ya. Kita baca dulu. Nah ini masih pakai kelas mengenai Siti yang tidak mengerjakan tugas. Senin siang di akhir pelajaran, Pak Reza memberikan tugas pekerjaan rumah mata pelajaran matematika. Itu bukan buktilas karena matematika terpisah. Ya. Di kelas 6 dan siswa untuk mengumpulkan tugas pada hari Selasa. Namun di malam hari Siti tidak mengerjakan tugas tersebut karena tertidur bermain HP. Ketika bermain HP, dia akhirnya saat mengumpulkan tugas, Siti tidak mengumpulkan. Keesokan hari saat mengoreksi tugas, Pak Reza menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Siti. Padahal berdasarkan buku presensi, hari Senin itu si Siti berangkat. Pak Reza memanggil Siti untuk ini cara klarifikasi ya, nggak apa-apa. Gambarnya sudah gambar. Silakan nih. Bisa diadres ya. Tapi nanti ada hal yang karena berisiko. Bahasa Indonesia juga. Sosialisasinya itu yang videonya. Yang videonya nggak bisa dipakai. Dilewat tuh, dilewat tuh. Mana yang gratis? Tadi juga nggak pernah. Kalau yang Ini saya dikomentari bahwa materi demonstrasi Jika ada tadi diukur. belum. Saya dikomentari fasilitator itu kalau bisa jangan baca. Kita baca di video. Kita baca skenario. Kami di proses buku itu Ini benar. terus terang ada itu. Bapak mau apa? Sudah sesuai dengan keyakinan kita apa? Saya juga bertanya. Jawab dari itu. Spontan apa aku jawaban? Ini kan spontan. Oke, pribadi lah itu. Kita apa dulu jadi justru yang baca. Yang penting itu. Tapi rasa pun itu masih gantung apa kan nih? Di briefing lah pasti. Terima kasih Pak Dan, ini sudah diperbaiki. Kakak emosinya kurang. Oke. Itu satu. Ya ada testimoni. Udah topan. Kasus yang kedua, Jelita mengganggu Siti yang membuat tugas. Selasa siang, Siti sedang mengerjakan tugas matematika yang diberikan Pak Reza. Saat Siti sedang mengerjakan, Jelita ada. Ini jangan tertawa, dengarkan ya. Oke, Eta hasil ya.
jadi menangis dan kamu sedang ada dalam kesalahan. Baca lagi ya. Bapak lihat tadi kamu merasa senang melakukannya. Ya, baca. Tapi itu biasa. Masyarakat itu. Validasi tidak. Literasinya bagus sekali Bang. Bagus. Nah ini salah apa sih orang masa sih ini kan militasi uang itu luar budget iya. Yang mana yang dulu kamu tunjukkan? Kamu mengingat dengan tapi dengan Itulah tempat yang sedang membuat keras, apakah itu sudah memberikan mengajar dan bersikap baik. Buku dijamin dan tujuan tutupan. Kita pemain makan. Pakai kacamata kalau nasi. Tapi hampir semua komentar saya jadi dikatakan itu mungkin sekarang tugas besok terakhir. Sekiranya nanti Pertama dari sisi anak. Kenapa ada kok penduduk dengan salah itu? Tapi anak-anak kita mau apa ini? Saya juga semakin Itu penyampaian apa? Hasil. Oke. Kan fotonya terlalu kok. Oke. Yang tadi ada yang pas lagi ngasih Juga pasti. Ganti fotonya Pak tadi yang tadi aja yang senyum bagus. Tadi sudah menerapkan sedikit tiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Bagaimana memvalidasinya? Nanya alasannya kenapa kamu melakukan kesalahan itu. Kemudian menanyakan kelas mana, dan kelas yang mana yang telah dilakukan. Kadang kan kita nggak nanya ya. Ini terutama di validasi tindakan yang salah, mungkin kita bisa sedikit merubah diri kita ketika anak salah itu kita nanya dulu alasannya apa. Kenapa kamu melakukan itu? Kita kan karena kita setiap anak itu kan latar belakangnya berbeda. Walaupun ini ya kembali lagi ini adalah idealnya seperti ini. Lanjut. Refleksi dan tindak lanjut. Di refleksi, anak lebih antusias melaksanakan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, anak memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab jika tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Sebenarnya kalau kita terus dengungkan, terus sampaikan bahwa keyakinan kelas, mereka nanti lama-lama terbiasa keyakinan kelas kita itu hadir tepat waktu. Jadi kita paling tidak mengkampanyekan dulu saja bahwa kita punya keyakinan kelas, kan kita jarang sekali memang visi sekolah kita itu seperti ini gitu kan. Bahkan kalau saya tempat lokal karya saya itu ada visi sekolah, ada visi kelas. Jadi di kelasnya itu ada visinya, visi kelas 9A terwujudnya mereka bisa sendiri memang, tapi itu memang kelas SMP. Tapi kan bukan hal yang tidak mungkin kalau diterapkan di sekolah dasar, dan kita sedang menuju ke sana gitu. Walaupun kita masih tertatih-tatih lah. Mungkin di satu kecamatan kita juga dari sisi sarana prasarana kita mungkin tertinggal jauh ya karena tidak ada lahan. Karena tidak ada lahan. Kemudian anak yang tidak masuk dalam curah pendapat tidak dapat menyalurkan gagasannya. Jadi dengan seperti ini kita membuat anak itu mau berbicara, mau mengungkapkan pendapatnya, inginnya seperti apa seperti itu. Kemudian tindak lanjut yang akan dilakukan adalah mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala dan merevisinya jika ada yang tidak sesuai. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini bukan sesuatu yang saklek, bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang anak sudah datang tepat waktu, ya tidak usah. Hadir tepat waktu tidak usah. Misalnya anak kok di sekolah kita sudah menjaga kebersihan, ya itu dihilangkan saja, kita ganti keyakinan kelas yang lain. Misalnya di kelas
anak sudah bertanggung jawab, piket segala macamnya, tidak perlu dimasukkan, dan kita mengevaluasi keyakinan kelas secara bersama. Alhamdulillah. Pendidik yang mencintai murid agar murid selalu merasa tenang dalam menuntut ilmu. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang ideal, walaupun kita belajar dan tujuan kita kan hanya satu, ingin murid kita itu merdeka, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tepuk lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan disiplинasi ini. Saya selaku calon guru penggerak, mohon maaf jika dalam menyampaikan materi banyak kekurangannya, banyak tertawanya atau kesalahannya ya. Kita di sini cuma sekali lagi adalah belajar bersama. Saya tidak mengajarkan, tapi saya hanya menampilkan dan bukan menyampaikan. Saya hanya menampilkan beberapa materi yang dipelajari di kegiatan guru penggerak. Dan mungkin ini bisa jadi pandangan atau gambaran bagi teman-teman, oh ternyata kegiatan guru penggerak itu seperti ini. Zoom-nya itu hanya 3 kali dalam 1 kali modul, ruang kolaborasi 2 kali, dan elaborasi pemahaman hanya seperti itu saja. Jadi tidak seperti PPG mungkin yang setiap hari Zoom itu pasti. Dan kalau guru penggerak itu Zoom-nya biasanya kalau nggak siang, sore, malam. Saya malam pernah, sore pernah, siang pernah, bahkan pagi pernah. Tapi pas pagi itu banyak yang kritik karena itu jam pelajaran. Yang kalau bisa jangan pas jam pelajaran. Pada waktu itu memang fasilitatornya sedang tidak bisa siang, jadi diubah ke pagi hari. Akhirnya jadi malam hari. Jadi siang, sore atau malam. Tapi umumnya siang, dimulai dari jam 1 sampai jam 3, kalau sore jam 4 sampai jam 6. Jadi itu adalah beberapa rangkaian kegiatan guru penggerak. 2 jam itu cepat karena diskusi. Kadang kita nggak cukup waktunya, apalagi kita diskusinya itu masuk room ya, latihannya masuk room. Jadi kadang sinyal berpengaruh segala macam pengaruh. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Kita menuju ke tempat yang berbeda untuk menyantap makan siang kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, kabar kalian sehat? Sehat. Setelah kalian liburan selama 3 minggu, kalian liburannya asik atau tidak? Asik. Sekarang hari ini kalian sudah kembali lagi ke sekolahan. Kalian harus tetap semangat. Semangat? Semangat. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi, dan Pak Guru ucapkan selamat pada kalian yang telah naik kelas dari kelas 5 ke kelas 6. Ya. Senang tidak masuk kelas 6? Senang. Alhamdulillah semua ya. Nah, di hari pertama masuk sekolah kita akan mengadakan yang namanya membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan kita semua tentang aturan-aturan yang ada di kelas kita. Jadi kalian nanti pengennya seperti itu. Siap? Nanti Pak Guru minta kalian tuliskan aturan-aturan yang ingin kalian inginkan ya untuk kelas kita. Siap? Siap. Baik, Pak Guru akan membagikan kertas sticknote ini. Nanti kalian tulis 3 saja aturan yang ingin kalian tuliskan di sini, ya. Hanya 3 ya, nggak usah banyak. Paham? Paham. Oke, sip. Siap. Nah, anak-anak, Pak Guru sudah membagikan stick note itu. Ada yang warnanya merah? Ada yang warna merah enggak? Ada enggak? Enggak ada ya. Yang warna biru siapa biru? Coba diangkat.
Ya, itu warna biru. Warnanya beda-beda ya, sengaja Pak Guru warnanya beda agar lebih menarik. Nanti di stick note itu silakan kalian tulis aturan apa yang ingin kalian terapkan di kelas kita. Paham? 3 saja, ya, nggak usah banyak-banyak. Paham? Ya, silakan ditulis. Jangan sampai yang ada ininya. Ya, lihat tadi. Tulis yang agak besar tulisannya ya. Tulis. Tulisan tadi. Nah, dari situ pindahin ke situ. Pindahin dari nomor 1. Ditulis namanya ya. Jangan lupa ditulis nama. Ya, silakan. Sudah selesai semua? Coba diangkat pakai tangan kanan semua. Nah, tangan kanan. Oke. Nanti kalian tempelkan kertas stick note itu di papan tulis. Di sini sudah ada warnanya, sama Pak Guru sudah ditulis. Paham? Nah, tapi sebelum nanti ditulis, ditempel, ya, ada beberapa anak yang membacakan dulu. Ya, paham? Nah, sekarang silakan kalian tempel kertas stick note itu sesuai dengan warna pada papan tulis ini. Silakan, yuk bergantian ayo maju bapak ya, gantian. Sesuai warna. Jauh. Ya. Ya, terima kasih anak-anak. Ini kalian sudah tempelkan keyakinan peraturan yang ingin kalian terapkan di kelas kita. Ya, ada 3 dan Pak Guru minta nanti beberapa anak untuk maju dan membacakan apa yang kalian tulis. Ya, siap ya. Nanti Pak Guru panggil. Ya, coba Barok, coba maju sini. Barok. Nah, baca yang kamu tulis. Tidak bersejahat badan, Terus? tidak mengajak teman, Terus? tidak lupa berperang. Ya, silakan dulu. Ya. Ini banyak sekali ya peraturan-peraturan yang ingin kalian tulis ya. Pertama, tidak terlambat. Pak Guru tulis di sini ya. Tidak terlambat. Tidak terlambat. Kemudian ada lagi di sini, tidak berisik saat belajar. Kemudian tidak buang sampah sembarangan. Kemudian ada lagi tidak lupa apa kayak gini? Berdoa ya, tidak lupa berdoa. Terus ada lagi nih, tidak mengejek teman. Mau 5 saja atau ada lagi? 5 saja atau ada lagi? 5 saja cukup? Nanti dari peraturan ini kita akan ubah ke kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang lebih bagus ya, biar bisa dibaca dengan indah. Paham? Anak-anak, kita sudah menemukan anak-anak, kita sudah memilih 5 peraturan yang tadi kalian tulis. Dari beberapa peraturan kita sepakati cukup 5 saja ya. Cukup 5 saja ya. Nah, dari 5 peraturan yang telah kita sepakati, mari kita ubah kalimat ini menjadi kalimat positif atau kalimat yang lebih bagus ya. Yang pertama, tidak terlambat. Kira-kira kalimat yang bagusnya seperti apa? Coba Ali. Hadir tepat waktu. Setuju? Setuju. Hadir tepat waktu.
Kemudian yang kedua, coba dibaca dawam. Yang kedua apa ini dawam? Tidak berisik saat belajar. Nah, tidak berisik saat belajar. Kira-kira kalimat yang lebih bagusnya apa ya? Coba menurut Afan apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, boleh ditulis? Belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti Pak Guru tulis dulu, ya. Nanti Pak Guru baru kita akan buat menggunakan kertas as dulu, ya, biar lebih bagus. Tapi ini Pak Guru tulis dulu. Kemudian yang ketiga, coba Umar baca yang ketiga ini apa? Nah, tidak buang sampah sembarangan. Menurut Umar, kalimat yang bagus kira-kira kayak gimana? Menurut Umar, Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. menjaga kebersihan. Atau tidak buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya itu biar bersih, ya. Maka lebih bagus lagi menjaga kebersihan, kelas dan sekolah. Ya. Kemudian yang keempat, coba Barok baca. Tidak lupa berdoa. Menurut Najril ada kalimat yang ingin disampaikan? Sebelum dan sesudah belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kita sudah membuat kalimat peraturan ini menjadi kalimat yang lebih positif. Selanjutnya kita akan buat kalimat positif ini menjadi sebuah kalimat keyakinan kelas, ya. Kita mulai dari yang nomor 1. Menurut kalian yang nomor 1 yang mana? Biar lebih bagus, yang mana? Nah, yang ini, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Di awalnya, bagaimana kalau kita tambah dengan murid kelas 6? Berarti kalimatnya seperti apa? Murid kelas 6 berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau nomor 2-nya ini? Setuju tidak? Hadir tepat waktu. Berarti kita buat kalimat keyakinan kelas kita berarti gimana? Coba Barok. Ya, murid kelas 6 hadir tepat waktu. Murid kelas 6 hadir tepat. Keyakinan kelas kita yang telah kalian sepakati. Ya. Pak Guru ingin kalian membacakan satu persatu keyakinan kelas kita, ya, secara bersama-sama. Yuk, siap. Yang nomor 1, baca. Siap berdoa sebelum dan sesudah belajar? Lanjut yang kedua. Siap hadir tepat waktu? Yang ketiga. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Siap? Nomor 4. Siap menjaga kebersihan? Tapi kalau kalian habis jajan atau kalian ada sampah harus dibuang di tempat sampah. Ya. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, ayo. Harus saling menghormati. Siap? Jadi jangan ada yang mengejek temannya, ya. Kita harus saling menghormati. Yuk, tepuk tangan dulu buat kita semua. Nanti keyakinan kelas kita akan kita buat yang bagus, ya. Nanti kalian yang menghias sendiri di sebuah kertas, ya. Paham? Nah, untuk mengakhiri keyakinan kelas kita, nanti kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu tentang pengenalan buku-buku yang ada di kelas kita. Siap?